Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan langkah-langkah membuat penilaian di kelas online e-learning madrasah yang sudah kita buat. Langkah pertama yang harus kita persiapkan di sini adalah soal ulangan itu sendiri yang akan kita input, baik itu berbentuk Excel maupun dalam berbentuk Word nantinya. Langsung saja kita buka kelas online kita. Di sini kita sudah memakai versi terbaru dari e-learning madrasah, yaitu versi 2.00 ya, dengan ada penambahan video konferensi di bawah timeline kelas ini atau fitur barunya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan video konferensi bersama siswanya kalau itu diperlukan. Untuk membuat kelas online ini, di sini untuk membuat evaluasi kelas online ini, di sini kita akan dihadapkan dengan 3 penilaian ya. Ada penilaian komputer basic test atau CBT, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Namun dalam penilaian kelas online ini, kalau kita kategorikan di sini, untuk penilaian yang sifatnya ulangan harian, ulangan mid semester dan juga ulangan semester itu diinput di dalam CBT. Nanti kita akan bisa membuat soal dengan CBT ini baik secara objektif maupun secara esai. Kalau penilaian pengetahuan ini sifatnya penugasan, dan juga penilaian keterampilan juga bersifat penugasan. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kita masuk kepada CBT. Kita buka menu CBT ini, akan tampil menu seperti ini. Ini menandakan bahwa kita belum membuat penilaian sama sekali. Untuk itu kita buat ujian CBT-nya dengan menekan tombol ujian CBT baru. Maka akan muncul menu seperti ini. Ini adalah pengaturan dari ujian CBT itu sendiri. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah memilih jenis ujian. Nah, di sini kita lihat ada penilaian harian, ada penilaian akhir semester, ada kuis, dan ada ujian lainnya. Ini bersifat opsional, tergantung apa yang dibutuhkan oleh guru bidang studi masing-masing. Nah, di sini saya mencontohkan adalah penilaian harian. Nah, penilaian harian ini akan muncul seperti ini. Nanti kita pilih KD-nya, KD berapa yang akan kita ujikan. Kalau di sini saya pilih KD 3.1 tentang Kerajaan Maritim di masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini kita buat nama penilaiannya. Kalau di sini saya bikin CBT penilaian harian sejarah peminatan ya. Nah, ini waktu yang perlu kita atur untuk penilaian CBT ini ya. Ini waktunya ada 120 menit. Nanti kita atur, kalau saya dibikin di sini 90 menit ya. Ini selanjutnya adalah tanggal penilaian itu sendiri, kapan kita akan merencanakan penilaian itu sendiri. Nah, kalau di sini saya merencanakannya tanggal 26 Agustus. Artinya setelah 3 kali pertemuan ya di KD ini, maka saya akan mengadakan ulangan harian di tanggal 26 Agustus nantinya. Nah, kita atur tanggalnya, lalu kita atur jamnya ya. Ini untuk mengatur jam. Kita buka saja dari jam 7 ya, atau jam 8 terserah ya. Terserah Bapak Ibu mau buka per jam pelajaran, terserah, atau buka satu hari pun juga tak ada apa-apa. Nah, kita mulai. Kalau di sini saya mencontohkan dari jam 7 ya, karena saya masuk jam pertama. Batas akhir dari ujian kita contohkan 28 Agustus. Nah, 26 Agustus ya. Agustus. Nah, ini tadi kalau kita mulai dari jam 7 ya, nanti umpamanya kita 3 jam umpamanya kita batasi dengan jam pelajaran kita saja, 3 jam umpamanya ya. Jam 7 mungkin kita batasi sampai jam 9 ya. Jam 9, 26 Agustus dari jam 7, 26 Agustus sampai jam 9. Nah, ini ada tombol acak soal. Artinya soal yang Bapak Ibu inputkan nanti akan ditampilkan secara acak nomornya di CBT siswa. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mau mengacak soal, maka nonaktifkan tombol acak soal ini. Kalau dia berbentuk putih seperti ini, maka tombolnya nonaktif. Tetapi kalau dia berbentuk biru seperti ini, itu artinya tandanya acak soal aktif. Nah, ini aktifkan ujian. Ini bisa kita atur. Kalau seandainya ujiannya
kita tidak tampilkan dalam perencanaan, ya, kita bisa menonaktifkan tombol aktifkan ujian ini. Umpamanya kita akan mengaktifkannya tepat tanggal 26 itu 26 Agustus tersebut, maka paginya kita aktifkan ini. Tapi kalau tidak mau ribet, langsung aktifkan seperti ini saja, tidak masalah. Langkah keduanya adalah membuat soal ujian, ya. Nah, membuat soal ujian ini adalah ada dalam bentuk pengetikan, ya. Pengetikan ini soal nomor urut 1, ini soal nomor urut 2. Nah, di sini ya kita harus memilih jenis soalnya, ya. Ini soalnya. Untuk memilih jenis soal, maka Bapak Ibu lihat menu drop down seperti ini. Ada menu pilihan ganda, ada menu salah dan benar, ada menu menjodohkan atau matching, dan ada show answer atau esai. Ini tergantung dari jenis penilaian yang akan Bapak Ibu kasihkan kepada siswa. Kalau di sini saya mencontohkan menu pilihan ganda. Nah, kalau menu pilihan ganda ini kita bikin nomornya nanti secara berurutan. Kalau nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2. Di sini kita ketikkan soalnya, ya. Di sini kita ketikkan option jawaban A. Ini karena ada option jawaban A. Ini option jawaban B. Ini C-nya, ini D-nya, dan ini E-nya. Dan juga ada kunci jawaban di bawah. Ini terserah mau dipilihnya yang mana nanti. Itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan itu. Nah, di sini ada bobot soal, ya. Umpamanya dalam satu soal itu bobotnya 10. Kalau kita 10 soal, berarti 100 bobot di dalam soal tersebut. Ini adalah cara menambahkan soal dengan option membuat secara langsung. Ada lagi optionnya, yaitu ambil dari bank soal madrasah, ya. Kita lihat di sini ada beberapa guru yang sudah membuat soal di kelas e-learning madrasah ini, maka kita bisa mengaksesnya seperti ini, ya. Seperti ini. Ini tergantung kepada Bapak Ibu. Umpamanya kita mempunyai tim di dalam suatu mata pelajaran itu ada 2 orang umpamanya. Ada guru kita yang sudah mengupload soal atau teman kita sudah mengupload soal sini, boleh kita ambil, tetapi dengan persetujuan guru tersebut, ya, dengan persetujuan tersebut. Maka kita ambil soal seperti ini. Ini option kedua atau langkah keduanya di dalam pembuatan soal ini. Atau juga ada pilihan ketiganya di sini, yakni impor soal. Nah, impor soal ini akan lebih memudahkan kita karena kita membuat file impor soal itu, file template dari soal itu. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan template soal dari download template ini. Kita download templatenya. Sudah kita download, nanti kita lihat ke dalam folder yang sudah di-download tersebut. Nah, ini dia barangnya. Kita buka, maka akan ditampilkan seperti ini. Isinya lebih kurang seperti ini, ya. Ini sudah bawaan dari komputernya atau dari aplikasinya. Caranya bagaimana? Kita hapus ini, ya. Kita ganti dengan soal yang kita punya. Artinya di sini ini kolom soal, ini kolom option A, ini kolom option B, ini kolom option C, dan ini kolom option D dan E-nya. Ini jawaban yang benar. Itu terserah Bapak Ibu untuk mengisinya nanti. Kalau saya isi seperti ini, maka diganti dengan seperti ini. Ini adalah soal-soal dari KD3, 10 soal. Nah, dengan setelah diisi seperti ini, maka kita lakukan input soal. Cara input soalnya kita pilih dari file, ya. Kita pilih dari file, maka dia akan menampilkan menu seperti ini. Nah, di sini saya sudah mempersiapkannya soal sejarah peminatan, ya, seperti yang sudah saya ubah tadi. Maka kita klik open, ya. Nah, maka akan muncul seperti ini, lalu kita impor soalnya. Kita tunggu, ini tergantung dari koneksi internet yang kita punya. Nah, setelah soal kita impor, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Ini satu soal CBT siap setelah kita kerjakan, Bapak Ibu. Ini soal tentang pembuatan soal CBT. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini sifatnya penugasan. Istilahnya
membuat suatu penugasan dengan pengetahuan, ini KD yang kita inputkan di sini adalah KD pengetahuan. Kita contohkan, kita buat soal penilaian pengetahuan seperti ini. Maka tampil menu yang mewajibkan kita untuk mengisi hal-hal seperti ini. Umpamanya ini kita ambil untuk pertemuan ketiga umpamanya, atau pertemuan kedua umpamanya ya. Kalau sini saya coba ambil dengan pertemuan kedua ya. Yang ini adalah tes tertulis ya, tertulis. Nah, KD-nya saya ambil masih KD 3.1 karena KD 3.1 itu 3 kali pertemuan. Nah, ini penilaian harian K1 bikin ya, K1 atau kita tuh. Nah, ini adalah instruksi dari tugas tersebut ya. Umpamanya, silahkan Ananda lihat bahan ajar, lalu kerjakan soal yang ada di dalam bahan ajar tersebut. Nah, di sini ada tanggalnya, maka kita atur tanggalnya seperti ini. Pertemuan pertama saya dengan anak tanggal 5, tanggal 2-nya saya kasih tugas ya. Tanggal 5-nya saya kasih tugas, maka waktunya saya ambilkan dari jam 7 ya, sesuai dengan jadwal kita. Lalu berakhirnya kapan ya? Kita ambil juga tanggal 12 Juli ini ya. 12 Agustus ini, lalu berakhirnya jam 9 karena 3 jam ya. Lalu kita simpan ya. Kita simpan seperti ini. Nah, anak-anak sudah akan melihat di akun mereka masing-masing, maka akan ada pertemuan kedua, ada tugas yang akan dikerjakan mereka ya. Nah, untuk penilaian keterampilan juga seperti itu. Kita lihat, kita buat penilaian keterampilannya, lalu kita pilih skemanya. Ini untuk keterampilan kita bisa pilih praktek, proyek, portofolio atau produk. Untuk saya contohkan di sini kita ngambil nilai praktek ya, prakteknya. Contohnya di sini kita bikin judulnya praktek presentasi ya, presentasi bahan ajar, gitu aja. Nah, di sini kita ambil KD-nya masih KD titik 1 ya, 4.1 ini ya, karena dia adalah KD 4 atau pengetahuan atau keterampilan. Maka kita bikin tanggalnya di sini seperti tadi ya. Nah, kita bikin berkelanjutan seperti ini ya, tanggal 19 lagi ya, tanggal 19 Agustus ya. Kita mulai dari jam 7. Maka kita atur juga batas pengerjaan pekerjaannya, karena ini bersifatnya keterampilan, mungkin agak lama membuatnya nanti. Maka kita atur jamnya sampai jam 17 umpamanya ya, tanggal 26 ya, tanggal 19 bulan 26 ya, sampai jam 17. Nah, di sini kita klikkan keterangan atau kita ketikkan keterangan supaya anak-anak mengerti apa yang kita maksud ya. Silahkan baca bahan ajar tentang Hindu dan Buddha di Indonesia. Lalu buat video presentasi materi ya, dan kirimkan sebelum jam 17.00 umpamanya seperti ini. Nah, karena dia ini bersifat praktek ya, maka kita perlu siswa itu untuk me-uploadnya ke bahan ajar kita atau ke akun kita. Nah, kita aktifkan di sini tombol
untuk upload siswa. Kalau tombol ini tidak diaktifkan, maka siswa tidak dapat mengupload dari hasil dari praktek mereka tersebut. Maka kita aktifkan di sini, lalu kita simpan. Ya. Nah, akan muncul dia menu atau penilaian keterampilan seperti ini. Nah, dengan demikian ya, itu sudah ada 3 jenis dari penilaian kita. Ya, yang pertama itu adalah penilaian harian, atau kita bisa bikin dengan bentuk CBT, pilihan ganda dan lain sebagainya. Ya, ada pengetahuan dalam bentuk tugas, dan ini ada keterampilan ya dalam bentuk praktek. Nah, ini Bapak Ibu cara membuat penilaian di kelas online e-learning madrasah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk tutorial berikutnya kita sambung pada kesempatan di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.